Saya percaya Ia membuat kita ada sampai hari ini karena Tuhan itu baik. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu mungkin yang bersama boleh menuliskan di live chat atau boleh melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun berada. Kita semangat masuki tahun yang baru ini karena kita tidak pernah sendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita. Siapkan supaya setiap firman Tuhan apa yang akan disampaikan, kita berdoa biar Tuhan sendiri yang akan menuntun, dan setiap firman Allah pasti akan menguatkan, membebaskan, menyembuhkan dan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Sampai hari ini kami tahu kalau kami ada, itu semua karena Tuhan yang luar biasa. Itu karena anugerah yang tidak kami bisa katakan, tidak bisa terhitung. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, seluruh anugerah yang terbesar yang telah kami terima. Dan hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan, ada di bulan Januari, dan sungguh penyertaan Tuhan yang membuat kami kuat dan ada sampai hari ini. Hamba berdoa Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau tidak ada batasnya. Taruhkan perkataanmu, taruhkan pewahyuanmu, taruhkan pesan isi hatimu Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan pasti akan menjamah, mengubahkan, menyembuhkan, membebaskan setiap kami. Terpuji nama-Mu selamanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan God is good. Ya, Tuhan itu baik dan life is good. Tuhan itu baik dan hidup kita juga pasti baik karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang sangat baik. Baik Bapak Ibu semuanya, di Indonesia beberapa waktu ini ada hujan besar dan di beberapa daerah, beberapa tempat kawasan juga mengalami banjir dan genangan, saudara. Tetapi kami terus berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya semuanya bisa dilewati bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Bagaimana berjalan dengan Tuhan yang besar, saudara. Berjalan dengan Tuhan yang dahsyat di tahun yang baru ini, saudara. Saya beri judul Restoration, pemulihan. Dan saya sangat yakin saudara bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Dan janji firman Tuhan, Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Bahkan Paulus berkata yang tidak menjadi lemah. Artinya tetap berjalan bersama dengan Tuhan, semangat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 hingga 6. Saudara, ayat ini berbicara tentang nyanyian ziarah, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saya bacakan saudara, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat selanjutnya bilang, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat selanjutnya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ayat ini dicatat saudara dalam firman Tuhan dengan latar belakang bahwa Mazmur ini ditulis oleh Nabi Ezra. Dan kapan ditulis? Ditulis pada waktu bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, saudara. Jadi ayat ini ditulis ketika 70 tahun mereka ada dalam pembuangan, dibuang menjadi budak, tidak punya harga diri. Dan 70 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama.
Tetapi saudara, ayat ini datang justru untuk memberikan pengharapan baru, memberikan semangat baru bahwa ada harapan. Jangan pernah menyerah. 70 tahun bukan waktu yang singkat, karena ketika Ezra memimpin bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka boleh kembali ke Yerusalem, ke tempat asal mereka, ke tempat di mana tanah yang luar biasa. Sehingga ketika 70 tahun berlalu, mereka waktu di sana mereka tidak memiliki harapan, saudara, waktu di sana untuk kembali ke tanah airnya. Sebab itu Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan memulihkan keadaannya, sehingga keadaan mereka yang tadinya selama 70 tahun tidak punya pengharapan, dicabut hak hidupnya, orang yang dibuang, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak memiliki masa depan, saudara, dan orang yang tertindas, tertekan, under pressure yang sangat luar biasa. Dan itu udah komplit, saudara, dari yang penderitaan, daripada air mata, dari mungkin kekecewaan, pahit, luka, semua pain yang begitu dalam sudah mereka alami, saudara. Tetapi luar biasa, ayat ini justru datang memberikan kekuatan bahwa dijanjikan bahwa engkau akan bersorak-sorai, engkau akan apa? Seperti orang yang bermimpi, seperti orang yang kaget, shock, saudara. Akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Kenapa? Karena terjadi pembalikan keadaan atas setiap bangsa yang telah dibuang, atas waktu-waktu yang habis, waktu-waktu yang percuma, waktu-waktu yang menjadi sampah, yang terbuang sia-sia, saudara. Tuhan janjikan kepada mereka bahwa akan ada pemulihan, pengembalian keadaan mereka, dan mereka akan dibuat seperti orang yang bermimpi. Dan kemudian, saudara, ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi terjawab oleh Tuhan dengan cara yang tiba-tiba. Sebab itu dikatakan akan tiba-tiba seperti orang bermimpi. Kaget, saudara, karena janji Tuhan bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada Anda dan saya akan terjadi pemulihan untuk tahun-tahun yang hilang. Semua yang pernah hilang, saudara, mari berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa, yang berjanji, even though sekalipun mungkin dengan tahun-tahun yang hilang, dengan momen-momen yang sulit, mungkin Anda mengalami semua hal tidak ada jawaban, semua hal semakin memburuk, saudara, getting worse, bahkan semua keadaan bahkan terbalik, saudara. Bahkan saudara, engkau mencari keadilan, mencari mungkin di mana Tuhan. Bahkan orang berkata, oh di mana Tuhanmu, saudara? Karena mungkin semua kejadian yang ada tidak mewakili bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang digenapi janji Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Tapi kabar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita yang berjanji, Dia Tuhan yang sangat setia. Yang setuju boleh katakan amin, boleh katakan setia. Dan He is so faithful. Dia Tuhan yang pasti menggenapinya. Kalau manusia kita berharap one day Dia setia, next time Dia bisa gak setia, saudara. Hari ini kita minta tolong, besok mungkin Dia tidak bisa tolong kita. Tapi Tuhan, Alkitab mencatat dalam Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia selalu memonitor kita 24 hours. Sehingga ketika engkau sakit, ketika engkau lemah, ketika engkau kehilangan pegangan, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dihianati, ketika engkau ditinggal sendiri, ketika semua jalan tertutup, Yesus tahu, saudara, karena Dia tidak pernah menjadi Tuhan yang tertidur. Saudara, Dia selalu terjaga dan tahu setiap keadaan kita. Saudara, firman Allah berkata, pemulihan itu akan dilakukan secara besar-besaran untuk waktu yang terbuang sia-sia, untuk hasil-hasil yang tidak ada. Saudara, seperti itu kan dikatakan firman Tuhan. Waktu dikatakan sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon yang lain semua, bahkan di dalam kandang itu nggak ada sapi, nggak ada kambing domba, nggak ada. Tapi mereka memilih untuk apa? Mengucap syukur, bersuka cita. Dan ayat ini berkata bahwa pemulihan terjadi dan mereka bersorak-sorai. Tapi kalau kita anak Tuhan, pemulihan belum terjadi, masih on the way, dengan masa-masa yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Tapi kita diajar untuk apa? Bersuka cita, untuk bersorak-sorai, karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, pemulihan, mujizat sedang di tengah jalan. Help is on the way. Yang sepakat boleh katakan amin. Dimanapun Anda berada, biarkan firman ini menemui Anda, dan biar firman ini menjadi rema, dihidupkan, saudara, untuk memasuki dalam perjalanan kita di bulan Januari di 2026, saudara.
Firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang mampu. Dia akan menebus tahun-tahun Anda yang hilang. Tahun-tahun Anda mengalami kesepian, kesendirian, kekosongan, saudara. Mari percayai Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi saudara, Tuhan mengingatkan kita, jangan perhatikan, artinya jangan terlalu lihat hal-hal yang detail yang akan mengalihkan, yang akan mendistract pikiran Anda, pandangan Anda, saudara. Karena kita tidak berurusan dengan masa lalu. Masa lalu hanya menjadi gambaran, pelajaran, pengalaman. Sekali-kali kita lihat untuk ingat pertolongan Tuhan. Tapi masa lalu tidak ada hubungan dengan masa depan. Bahkan hidup kita ditentukan oleh hari ini dan untuk berjalan bersama dengan Tuhan in the future. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan jangan ingat, jangan perhatikan. Artinya kadang kita sudah ada di 2026, luka masa lalu, kekecewaan masa lalu, kegagalan masa lalu, kita masih bawa hari ini. Saya tidak bilang bahwa saya pun sudah melepas semua. No, Alkitab mencatat Paulus berkata, saya mengejar, saya meninggalkan yang lalu dan mengejar seolah-olah saya sudah mendapatkannya. Artinya kita dalam perjalanan kita bersama-sama kita berjuang bersama. Setuju boleh katakan amin. Jadi saya pun sedang berjuang. Semua distract, semua harapan yang palsu, semua kegagalan, ketakutan, semua hal-hal yang pernah lewat, saudara. Saya harus meninggalkannya itu. Saya harus let go. Supaya apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Semua janji Tuhan itu boleh saya genapi. Saudara, firman Allah berkata bagaimana Tuhan ingin memberikan kita sesuatu yang baru, yang lama kita pegang erat. Dan which is yang lama itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita ingat. Sampah-sampah yang sudah tidak ada tempatnya, saudara. Nggak perlu, saudara. Kita bawa beban-beban yang tidak perlu. Yang setuju boleh katakan amin. Sudah saatnya, sometimes perkataan orang, perkataan-perkataan negatif, bahkan saudara, hal-hal yang toxic, let go, saudara. Bahkan mungkin ada orang-orang menyakiti Anda. Sometimes kita benar-benar mesti move on. Untuk apa? Minta Tuhan mampukan kita melepaskan berkat, mengampuni. Di situ berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa. Yang sepakat boleh katakan amin. Dia katakan jangan pernah kita ingat lagi, apalagi zaman purbakala sudah lewat, saudara. Ada orang yang 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, betul Anda terluka, betul tidak mudah untuk mengampuni, betul semua pain yang begitu dalam, saudara. Bahkan semua memori-memori menyakitkan dari masa kecil ataupun di tengah keluarga ataupun yang Anda masih ingat, betul tidak mudah. Dan Tuhan tidak menjanjikan kalau kita mengampuni kita lupa atau amnesia. Enggak. Anda masih ingat siapa yang menyakiti. Anda masih ingat kejadian yang dalam kegagalan. Anda masih ingat titik-titik terendah. Tetapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, semua ingatan itu sudah diubahkan menjadi, oh ya, dulu saya seperti ini tapi Yesus menolong. Dulu saya dikecewakan tapi Tuhan mampukan saya untuk mengampuni orang tersebut, mengampuni keadaan itu dan let go semuanya. Jadi kita masih ingat, bukan amnesia, saudara. Sehingga Anda bisa ketemu orang di luar yang pernah menyakiti Anda, tapi Anda bisa ketemu dan memberi senyum, mungkin say hi. Karena saudara, itu by process. Betul, ada orang yang langsung, ada orang yang memang perlu waktu. Mungkin ada yang bertanya, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau diperlakukan buruk, ketika engkau mengalami semua hal yang membuat Anda ada di tempat-tempat yang sulit, apakah ketika kita mengampuni kita bisa membangun hubungan lagi dengan mereka? Saudara, tergantung. Kalau itu keluarga, saudara, Anda tidak mungkin untuk, oh ya udah saya putus hubungan. Saudara, kalau mungkin teman bisnis dan kemudian orang itu menyakiti, orang itu mungkin nipu Anda, orang itu mungkin memperlakukan buruk, saudara, atau ada hal yang tidak jujur, kita mengampuni mungkin untuk bekerja sama kan bisa dipertimbangkan, tergantung kepada setiap case dan setiap pilihan kita. Kalau ada orang-orang mungkin di tempat pekerjaan kita atau teman-teman dekat kita, itu kembali lagi ke kita, saudara. Ketika kita mengampuni, kalau memang selalu ada kesempatan orang itu bisa berubah dan kita juga bisa banyak belajar. Kadang-kadang teman yang baik itu justru kita tahu kekurangannya, dia tahu kekurangan kita, tapi kemudian terjadi proses di mana kita bisa saling memahami, saling mengampuni, dan malah menjadi teman yang cukup baik. Bukan cukup ya, lebih sangat baik, karena teman yang baik bukan yang gak tahu dalamnya. Justru kalau teman cuma di permukaan nih, saudara, itu mau kita jatuh aja dia, oh ya udah kuat ya. Atau bahkan ada yang aduh puji Tuhan, saudara. Jadi kita tidak boleh melihat suatu hubungan itu dari luar. Kalau cuma di luar aja, saudara. Kalau teman yang baik, dia jatuh, dia salah, kita berani untuk mengingatkan, kita berani untuk menegur karena sudah terbangun hubungan. Sebab itu saudara, kita kembali hubungan seperti apa yang kita ingin
ketika kita mengampuni dan pemulihan seperti apa. Ada yang Anda mungkin mengampuni dan Anda memang masih bangun hubungan, puji Tuhan. Bahkan malah lebih baik lagi. Ada yang ketika engkau mengampuni tapi mungkin ada jarak saudara, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin masih bisa dipertimbangkan, integritas, kepercayaan. Sebab itu pentingnya kita menjaga integritas, karena integritas itu mahal saudara. Sekali Anda melakukan kecurangan atau mungkin mendapati kehilangan integritas, saudara, orang bisa mempercayai Anda, tapi orang juga bisa mengampuni dan tidak bisa memberikan kesempatan lagi. Sebab itu kita perlu menjaga, dan saya percaya sekali ada banyak orang-orang yang pemulihan hubungannya terjadi luar biasa. Yang tadinya memang sudah putus, yang sudah tidak ada harapan, bisa dipulihkan dengan cara yang ajaib. Jadi semua kembali kepada setiap pribadi kita. Tapi yang paling penting, izinkan Tuhan menolong kita supaya kita mampu untuk let go, untuk meninggalkan, lupa semua hal yang detail, nggak perlu kita ingat. Karena dia katakan apa? Karena aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yang tadi, belumkah kamu mengetahuinya? Artinya bahwa Tuhan sudah buat yang baru. So let go yang lama dan mari jalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak bilang kita cuma progress, tapi kita perlu restore, kita perlu dipulihkan. Setuju, boleh katakan amin. Tuhan tidak janji juga kita cuma revive, cuma bertahan atau cuma saya bertahan. No, Tuhan janji kita revive, dipulihkan, dibangkitkan, dikembalikan kepada posisi yang terbaik dalam perjalanan kita, dalam iman kita, dalam kerohanian kita, sehingga semua yang lain mengikuti Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin yang kenceng. Amin. Saudara, firman Allah berkata, dan dia katakan Tuhan akan buat apa? Jalan yang baru. Tuhan akan buat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, Tuhan tidak pernah mencari persetujuan dari orang yang hebat. Dia mencari orang yang lemah sekalipun. Tapi Anda setuju bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buat pembalikan keadaan. Mujizat sedang terjadi buat anakku, buat keluargaku, buat pekerjaanku, buat pelayananku, buat hubungan, buat orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua. Bukan buat setiap masa depan. Semua apapun yang kerinduan kita. Buat setiap mungkin tekanan, depresi, semua let go. Tuhan sedang sembuhkan, Tuhan sedang pulihkan, angkat semua beban-beban, sampah, semua trauma-trauma masa lalu. Saudara, izinkan dia melakukannya. Karena dia katakan apa? Dia hendak membuat jalan di padang gurun, sesuatu yang tidak mungkin saudara. Bahkan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, let go. Tinggalkan semuanya. Dan saudara, yang perlu kita lakukan untuk berjalan dalam pemulihan itu, saudara, ada orang selesai ditolong Tuhan, selesai dipulihkan, selesai dibuka jalan sampai di situ, dan dia kemudian undur atau tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau apa saudara? Anda dan saya ketika Anda let go, Anda perlu diisi supaya ada kekuatan, ada amunisi untuk kita jalan lebih panjang lagi bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu di depan ada apa. Kita perlu apa? The presence of God, hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin kita saudara mengetahui saudara untuk meminta kehadiran Tuhan. Dalam bahasa Akadia, kavod, yaitu kemuliaan Tuhan, the presence of God, Shekinah glory. Itu artinya apa saudara? Blind passion, saudara, atau emosi-emosi yang begitu seperti cinta mati, cinta buta, yang sampai kita udah nggak masuk akal, saudara. Itu artinya ketika Anda mencintai Tuhan, saudara, yang artinya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kavod, saudara. Selain ada artinya beban, sesuatu yang begitu bernilai saudara, yang ada sesuatu yang berat, yang saudara, sesuatu yang sangat luar biasa, bukan berat beban ya, bukan karena masalah, bukan, tapi suatu kepenuhan, suatu keilahian, saudara, kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Sehingga yang membuat saudara kita blind passion itu artinya apa? Kecintaan kita akan Tuhan yang tidak bisa terbendung. Jadi saudara, kalau kita bagaimana ya? Kita perlu bukti saudara. Setuju boleh katakan amin. Anda tidak bisa bilang I love you Jesus dan tidak ada effort sama sekali. Ada orang yang I love you Jesus tapi untuk Tuhan aja hitung-hitungan. I love you Jesus tapi gak pernah buka Alkitab, gak pernah mungkin berdoa, ataupun mungkin menguatkan orang, mendoakan orang, nge-reach orang, atau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu perlu dipertanyakan saudara. Karena once
Anda berkata bahwa I love you Jesus, artinya selalu pasti akan ada bukti konkret. Tidak ada satu pasangan mereka pacaran dan dia cuma bilang I love you dan tidak pernah ada pembuktian. Begitu makan di restoran itu bayar masing-masing, atau pelitnya luar biasa, tidak ada waktu. Katanya I love you tapi kemudian mau ketemu aja susah. Kalau Anda orang yang penting, dia pasti akan mengutamakan untuk ketemu dengan saudara dan saya. Sama ketika Yesus menjadi penting buat Anda dan saya, Anda pasti akan punya waktu sesulit apapun. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Anda tidak punya waktu berarti Yesus itu sangat tidak penting. Saudara, ketika Anda punya bestie, Anda punya keluarga ataulah suami istri, kalau saudara Anda tidak merasa dia penting, saudara Anda pasti saya nggak ada waktu ya, saya nggak ada waktu. Tapi kalau Anda lihat ada teman baik ataupun orang yang Anda look up, yang wah ini teman baik, mau sesibuk apapun saya selalu yes dengan dia, karena dia begitu penting. Ada seorang yang lagi pacaran, dia katakan bahwa saya kok telepon-telepon dia nggak angkat ya. Oh katanya dia sibuk dan yang lain. Terus pacarnya bilang begini, oh itu bukan sibuk sih. Karena kalau saja dia cinta saya, sesibuk apapun dia pasti akan korbankan waktu untuk selalu ada buat saya. Sama dengan Yesus. Jadi jangan kita terkecoh, oh ya saya Kristen, saya takut Tuhan, saya ikut Tuhan, saya ke gereja, cukup. Bahkan even melayani. No, once Anda berkata aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, buktikan bahwa Anda selalu punya waktu dengan dia, mengutamakan dia, apapun itu tantangannya. Yang setuju boleh katakan amin. Mari di 2026 bangun sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan dia sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Jadi mari saudara, semangat baru, passion, semangat, dikatakan bahwa pekan cinta buta akan Tuhan akan membawa Anda berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, berjalan di pintu-pintu yang tertutup yang dia buka, dan Anda bisa melihat langsung bagaimana mujizat kuasa pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Hari ini yang pertama, mari let go semuanya. Yang kedua, mari semangat biar kita jatuh cinta lagi dengan Tuhan. His presence, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan akan membawa Anda dalam satu momen. Engkau akan sungguh-sungguh mencintai, menjadikan dia segalanya. Dan Alkitab catat, orang yang mencari Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, kerajaan Allah yang dikejar, yang lain itu mengikuti. Yang sepakat boleh katakan amin. Dimanapun Anda berada, kalau ada di antara saudara sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tantangan, mungkin divonis dokter, mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kabar baik, mari datang kepada Tuhan. Biarkan dia memulihkan, biarkan dia melepaskan semua ikatan dari masa lalu, biarkan dia mengembalikan semua tahun-tahun Anda yang hilang, yang terbuang dengan sia-sia, kehilangan Anda, biar dia ganti dengan semua keilahian, semua janji, seluruh kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan berjalan dalam hadirat Tuhan dan melihat bahwa tidak ada pribadi yang sama seperti Yesus yang pegang erat sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap firman yang sederhana yang telah kami dengar, hamba berdoa biar itu menjadi jawaban buat setiap kami. Biar itu membebaskan setiap kami. Biar itu melepaskan kami dari semua kehidupan, bahkan ikatan dengan masa lalu, semua ketakutan, semua luka, bahkan di tahun-tahun yang sudah lama lewat. Hamba berdoa dalam nama Yesus dilepaskan dan kami boleh berjalan di tahun yang baru tanpa beban, tanpa kehidupan yang lama. Semua yang lalu sudah kami lepaskan dan kami percaya Tuhan, hari ini ada pemulihan besar-besaran. Hamba berdoa seperti bangsa Israel yang mereka 70 tahun dalam perbudakan dibuang, tapi mereka dibawa kembali ke tempatnya, ke asalnya, semua penuh dengan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, terjadi restoration penuh sempurna. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara kami mungkin ada yang sedang kehilangan, ada yang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit yang Anda lewati hari ini, mari datang kepada Tuhan. Anda tidak pernah berjalan sendiri karena Yesus berjalan bersama dengan Anda dan saya. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada yang sedang mengalami kesepian, sedang mengalami kehancuran, sedang mengalami kesedihan yang begitu dalam, luka yang begitu dalam dan tidak bisa menghadapinya sendiri. Ada orang-orang yang sedang mengalami konflik di tengah keluarga yang Anda bilang Anda tidak mampu lewati ini sendiri. Aku tidak mampu, sudah di titik-titik yang paling ujung untuk ingin menyerah. Tapi kabar baik hari ini, berikan ruang untuk Yesus bekerja dan menolong sekali lagi. Berkali-kali dia tolong, dia pasti ingin menolong lagi.
terjadi. Aku berdoa setiap keluarga-keluarga yang sedang dalam goncangan, yang sedang dalam musim-musim yang sulit, mungkin dalam pressure yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi kunjungan ilahi, terjadi keselamatan, dan kami berdoa pemulihan terjadi, saling mengasihi, saling mengampuni, dan seluruh suami, istri, anak-anak dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami ada yang sakit, tolong kami untuk mempercayai bahwa mujizat pertolongan Tuhan sedang di tengah jalan. Dimanapun Anda berada, sakit di bagian mana atau sakit apa yang divonis dokter, atau keluargamu ada yang sakit, mari angkat tangan bersama-sama. Saya banyak kali berdoa, kami berdoa dengan hamba Tuhan yang lain. Ada orang yang jauh bahkan tidak ada di tempat itu, tapi kuasa Allah sanggup menjangkau dan menjamah. Hamba berdoa, kami melepaskan berkat Tuhan, mujizat kuasa Tuhan menjangkau setiap penyakit apapun, setiap depresi, tekanan apapun. Go in Jesus mighty name. Dan kami melepaskan kuasa kesembuhan saat ini. I speak healing right now, restoration, bless and life di dalam nama Yesus. Terima saat ini dimanapun Anda berada, mujizat sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, dan saya percaya setiap keluarga demi keluarga penyertaan Tuhan turun dengan luar biasa. Bahkan dimanapun berada di dalam nama Yesus. Yang percaya mengasihi Tuhan bangkit kembali, sama-sama katakan amin, amin, amin.